mendapat jaminan selamat dunia hingga akhirat. Ya, 4 perkara ini. Lisanun dzakirun. Yang pertama, orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Ingat loh ya, ada cara bisa masuk surga yang gampang melalui lisan kita. Apa itu? Ila akhirih kalamullah la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di ujung hidupnya, atau kalau bahasa ekstrimnya, siapa yang pas nazar sakaratul maut kok dia bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, masuk surga. Masuk surga. Secara pemahaman kita gampang betul gitu ya. Ternyata masuk Islam dengan masuk surga dengan ucapan ini mudah yang masuk Islam. Orang masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, mudah itu. Walaupun nggak fasih masuk Islam. Tuan orang berbondong-bondong itu bisa. Tapi begitu nanti menutup mata mau masuk surga, yang lebih pendek kalimat tauhidnya itu cuma la ilaha illallah, banyak yang nggak bisa. Boleh jadi orangnya sholat, rajin yasinan, tapi rajin ghibah juga, susah. Coba ini. Jadi ternyata ada amalan lisan kita ini yang Allah beri prioritas. Kalau kita aja bilang pokoknya ada armut biar bisa ngomong ini tak lepet ke surga. Itu kalau bahasa gampang. Coba udah dikasih sen loh kita. Udah dikasih sen. Jadi manusia ini memang masya Allah ya, susah manusia ini. Maunya manusia ini enak aja. Diajak mikir malas, diajak jamaah sholat malas, padahal ini udah masuk akhir zaman, ini zaman fitnah, ya namanya zaman fitnah. Kalau kita lihat di medsos itu adanya ribuan, hujat sana, hujat sini, hujat sana, hujat sini. Maka dari situ saya tergugah untuk menyampaikan hadis ini, yang selamat itu orang yang lisannya selalu berzikir. Sepertinya memang banyak yang celaka. Karena memang faktanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pas menyeberangi titian Shiratal Mustaqim itu dari 1000 orang itu yang lolos 1. Coba dari 1000 orang yang nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim itu yang lolos langsung masuk depan pintu surga itu 1 dari 1000 orang. Coba. Jadi yang 999 masuk neraka semua. Kejebur. Nah, ini ternyata ada lidah senjata pamungkas. Ya, kalau lisan kita senantiasa berzikir, Allah Rasulnya jamin orang itu selamat bahkan dunia sampai akhir. Nah, sekarang lisan zikir itu yang seperti apa? Alhamdulillah. Ya memang nggak boleh bosan Pak mengingatkan itu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nggak boleh bosan. Saya sampaikan untuk yang kesekian kalinya. Pokoknya kalau sholat jamaah, kalau sholat berjamaah, itu kan ada hak dan kewajiban imam dan makmum. Jadi si makmum ini tatkala imamnya sudah waladhdallin, yang ngomonglah amin. Suaranya keras tapi tidak terlalu keras.
keras, tapi jangan juga tidak. Tapi faktanya tidak. Ada aja yang bibir ini malas. Imamnya sudah waladhdallin, diam aja dia. Nah, ini ya. Harusnya malah semangat itu. Karena yang Al-Fatihah yang dibaca itu kan doa. Jadi si makmum tinggal serempak, kabulkan ya Allah, dengan kalimat Arabnya amin, hanya sama minnya. Kalau agak panjang minnya itu harus disukun, ya panjangnya mulai 2 sampai 5. Itu aja bisa malas. Kemudian dilanjut berzikir, zikir rutin ini loh, Masya Allah. Itu kalau kita nggak paham ya hanya sekedar rutinitas. Oh tidak, itu kalau imam-imam yang berilmu tahu itu. Iya, tahu itu. Dia berat untuk meninggalkan pikiran itu berat. Karena pikiran itu menghantarkan, ya, salah satu kendaraan untuk menghantarkan sholat kita di hadapan Allah agar diterima. Kita bisa bayangin kalau habis sholat langsung minggat, habis sholat langsung minggat, diterima. Ya, nah, ya berzikir. Silakan diperbanyaklah zikirnya. Itu bukrata wa asila. Ya pagi dan petang. Ya. Jangan lupa diusahakan. Zikir itu apa? Ijazah dulu. Tapi orang karena malas, kadang-kadang otaknya muter apa mungkin gitu. Kenapa ini kok bisa berkata? Imannya nggak nambah. Orang itu kalau imannya nggak nambah itu banyak penyangkalan. Yang bicara otak aja, nggak dengan hati yang penuh keimanan ketakwaan. Tapi kalau orang yang penuh keimanan, subhanallah, tak coba. Makanya jamaah tinggal kalau ada ilmu yang disampaikan, kuncinya tinggal diamalkan saja. Nggak usah banyak bisa kali itu, nggak usah, tinggal diamalkan. Ya, tinggal diamalkan. Yang istiqomah. Apa saja yang bernilai itu yang istiqomah. Iya, yang istiqomah. Istiqomah itu kalau orang Jawa bilang ajek, continue. Tatkala mau muncul malas, lawan. Karena orang beribadah kepada Allah ini nanti kalau sudah mau naik kelas, ya, batinnya ini sudah mau naik, ya, kedekatannya sama Allah. Oh itu yang ganggu kita juga dikirim yang kelas itu sama bosnya. Iblis itu kan punya birokrasi juga. Jadi kalau zaman imannya semakin tinggi, nanti yang goda ya iblis mungkin S3, S2 gitu. Grimis dikit sampai dibisiki ya nggak usah ke masjid, gitu kan. Hari Minggu pagi habis sholat cepet-cepet keluar lah. Masih enggak ada ceramah atau saya kan mau bersepeda Lampung Barat gitu. Yang urusan kayak gitu yang didului. Harusnya yang mau didului ini ayatnya sudah jelas hablum minallah wa hablum minnas. Silaturahminya ke Allah tuntaskan dulu, baru nanti ke sesama manusia. Ke Allahnya dituntasin dulu. Ya maaf ngomongnya. Kalau saya lagi ngobrol sama Bang Bagus, obrolannya belum selesai, Bang Bagus langsung pergi kan kesinggung. Allah ya kesinggung lah kalau kita belum selesai. Selesainya di mana kalau masalah zikir ini? Selesainya kalau dalam kalimat ya alhamdulillah, kalau dalam perbuatan munajat itu baru selesai. Ini belum selesai, sudah bikin. Dan kadang mereka beranggapan yang dia lakukan lebih baik dari berzikir daripada duduk di masjid. Astagfirullah. Makanya sekali sedikit, yang begini ini sedikit. Ini aja kalau nggak bisa istiqomah nanti ya kalau kata Nabi waktu peristiwa di Taif, apa si malaikat nawari kan Nabi habis dilempari batu sampai berdarah-darah. Malaikat nawari ya Rasul, kalau engkau mau ini gunung ini saya angkat.
itu penduduk itu saya timpai gunung biar hancur. Apa jawab Nabi? Jangan. Ya. Walaupun orang-orang tua pada enggak mau, siapa tahu nanti anak cucu mereka itu. Ya. Jadi ya para khotib di sini juga agak kecil hati, walaupun orang-orang yang tua-tua, yang dewasa-dewasa enggak mau, ya biar. Siapa tahu nanti anak cucu mereka dapat hidayah. Loh ya, lisan berpikir. Iya. Apapun asal itu yang baik-baik ya. Setelah bismillah ini sholawat luar biasa. Kalau bahasa birokratiknya sholawat itu kata pengantar. Doa juga nanti kan kemarin sudah saya singgung disampaikan malaikat. Doa siapa ini? Doanya Pak Ustaz Asad. Lah pengantarnya enggak ada. Tolak. Tapi kalau pengantarnya sudah Muhammad Rasulullah SAW diterima. Di kamar rumah. Di mana? Di rumah sakit. Bersyukur. Makanya kalau azan subuh kok enggak datang ke rumah Allah, itu munafik itu. Allah, Rasul yang munafik. Iya. Betul ya, yang tidurnya di rumah sakit. Dia itu pengen tidur di kamar rumahnya. Tapi kondisi yang tidak mengizinkan. Kita bersyukur ini. La as-salatu khairun minan naum. Ya Allah. Ini syukurnya. Nah, wujud syukur ini ya kita udah sering dengar lah secara kalimat itu alhamdulillah. Makanya maaf ini boleh nanti diamalkan mulai besok kalau bangun tidur ya. Kalau doa bangun tidur nggak apa, begitu bangun kalau bisa Bapak arahkan menghadap kiblat. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli. Kalau Bapak bisa seperti ini, Rasulullah katakan nanti kalau kamu sholat tahajud, sholatnya diterima. Terus kalau kamu berdoa, doanya pun langsung dikabulkan. Kalau amalan syukur lewat kalimat ini bisa jadi. Misalkan bangun ngadep kiblat, alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfirli. Kita kalau nggak nambah ilmu ya nggak ngerti apa-apa. Atau bangun tidur melonok aja. Harus naik kamar kecil kalau ngentak-ngentut mereka ya mereka saja. Melonok. Beda orang berilmu itu. Orang berilmu yang sudah terbujang imannya, setiap saatnya dia berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Gampang kan? Kalimatnya sering kita baca. Cuman kalau ketika sabar, ini ini amalan pamungkasnya para anbiya wal mursalin. Ya. Ini amalan pamungkas. Oh ini kalau orang awam nggak mampu nih, nggak mampu. Tapi wajib disampaikan untuk diamalkan. Nggak mampu kalau orang-orang kelas awam. Bersyukur, bersabar itu nggak mampu. Kemarin dikatakan Nabi Pak. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashirin. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sabar sama sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Berat. Siapa bilang sholat ini enggak berat? Kalau enggak berat itu lingkungan kita ini masuk sini semua, Pak. Iya.
jemaah terus. Karena berat itu kan nggak nyampe sini ya. Makanya yang jadi perlu penelitian perguruan tinggi ya. Ini ada rumah depan masjid, tapi kakinya nggak mampu. Ini rumah yang di sini malah mampu. Ini perlu diteliti. Ini ada apa ini? Apa masalah kakinya? Ya, apa kaki si yang dekat masjid ini memang selalu sakit? Apa tidak? Enggak ketemu Pak penelitian. Karena yang menjadikan ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ya, inna fil jasadil mudghah, yang ada di dalam jasad yang dihati. Enggak nyampe. Walaupun mungkin 5 langkah, enggak nyampe. Enggak nyampe. Yang jauh naik sepeda sampai. Dulu waktu masjid kita belum dibuka, Pak Salim buat Blok B. Ya. Dan kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah menilai orang yang paling bertakwa, bukan orang kaya, bukan pejabat. Jadi itu yang terjadi. Nah, yang ketiganya sabar. Apa ini udah? Ini orang-orang ulama-ulama khas ini mengatakan sekarang ini memang zaman fitnah. Jadi apa ya, ini nih kondisinya. Iya. Ya pokoknya kondisinya kayak gitu. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan like.